Ya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tajibu katsiran minaz zanni inna ba'da zanni ismu wala tajassasu wala taghtab ba'dukum ni'a ba'da ayyuhibbu ahadukum an ya'kulu lahma ajihi min maita fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'aban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian prasangka itu ialah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjingkan sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, dan sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Penjelasan dari surat Al-Hujurat ayat 12 ini ialah Allah melarang banyak berprasangka yang tidak baik terhadap orang-orang mukmin, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu ialah dosa, seperti praduga yang jauh dari kenyataan dan tidak ada indikasinya, seperti juga prasangka buruk yang diikuti dengan perkataan atau perbuatan yang diharamkan. Prasangka buruk yang tetap berada di hati seseorang tidak hanya cukup sampai di situ. Prasangka buruk yang tetap berada di hati seseorang tidak hanya cukup sampai di situ saja bagi yang bersangkutan, bahkan akan mendorongnya untuk mengatakan yang tidak seharusnya dan mengerjakan yang tidak sepatutnya. Di dalam hal itu juga mencakup berbagai prasangka buruk atau berburuk sangka, membenci dan memusuhi saudara sesama mukmin yang seharusnya tidak demikian. Lalu disebutkan, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, yakni maksudnya janganlah kalian mengorek kesalahan kaum muslimin dan jangan mencari-carinya. Biarkan orang muslim tetap berada dalam kondisinya sendiri dan gunakanlah cara melalaikan kekeliruannya yang tidak dikuak dan tampak sesuatu yang tidak sepatutnya. Lalu disebutkan pula, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian lainnya. Menggunjing atau sama dengan gibah, itu sebagaimana sabda Nabi dalam hadisnya, yaitu engkau menyebutkan saudaramu tentang sesuatu yang tidak disukai walaupun hal tersebut benar-benar terjadi. Hadis riwayat Muslim.
nomor 2589. Selanjutnya Allah menyebutkan perumpamaan agar kita menjauhi ghibah. Secara seraya Allah berfirman, yang artinya, sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Ghibah itu laksana memakan daging bangkai saudaranya sendiri, yang sangat tidak disukai oleh jiwa karena ghibah yang dilakukan. Karena kalian tidak ingin memakan daging saudara kalian sendiri, khususnya bagi yang sudah ada nyawanya, maka hendaklah kalian jangan melakukan ghibah dan memakan dagingnya hidup-hidup. Kemudian Allah berfirman, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Maha Penerima Taubat, yakni yang memberi izin hambanya untuk bertaubat dan diberi pertolongan untuk bertaubat, kemudian taubatnya diterima. Maha Penyayang, Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya karena diserukan kepada sesuatu yang membawa manfaat bagi mereka serta menerima taubat mereka. Dalam ayat ini terdapat peringatan keras dari melakukan ghibah, karena ghibah tergolong dosa besar di mata Allah, di mana Allah menyamakannya dengan memakan daging bangkai, dan yang mana memakan daging bangkai adalah termasuk dosa besar. Lalu penjelasan pada ayat berikutnya, ayat 13, Allah memberitahukan bahwa Dia menciptakan anak cucu Adam dari asal usul dan diri yang satu. Kemudian keturunan Adam berasal dari laki-laki dan perempuan, yang sisilah semuanya berujuk pada Adam dan Hawa. Allah mengembangbiakan dari kedua laki-laki dan perempuan yang banyak, dan mereka kemudian tersebar dan dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, yaitu suku-suku yang besar dan kecil. Yang menyatakan itu bertujuan agar saling mengenal satu sama lain, sebab andai masing-masing orang menyendiri, tentu tidak akan tercapai tujuan saling mengenal satu sama lain yang bisa menimbulkan saling tolong-menolong, bahu-membahu, saling mewarisi satu sama lain, serta menunaikan hak-hak kerabat. Adanya manusia dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bertujuan agar berbagai hal positif tersebut bisa terwujud dengan bergantung pada proses saling mengenal satu sama lain serta pemaduan nasab. Kemudian ukuran kemuliaan di antara mereka adalah takwa. Orang yang paling mulia di antara makhluk Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah, paling banyak berbuat ketaatan, serta paling mencegah diri dari kemaksiatan, bukan yang paling banyak kerabat serta kaumnya, ataupun bukan yang keturunannya paling terpandang atau karena tingkat sosialnya. Dan mengenai semua itu, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Allah mengetahui siapa di antara mereka yang bertakwa kepada Allah, baik secara lahir maupun batin, serta siapa di antara mereka yang tidak menunaikannya, baik secara lahir maupun batin. Masing-masing akan diberi balasan yang sesuai. Di dalam ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa mengetahui nasab itu diwajibkan secara syariat, karena Allah menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku itu dengan tujuan yang demikian. Sekian penjelasan dari saya mengenai
Surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13.